Udah lama kita tidak berjumpa, Bang Luki. Apa kabar? Sehat, alhamdulillah ya. Terima kasih. Jasmani rohani, badan masih stabil kayak dulu. Kayak saya sudah banyak mengalami kemajuan. Terima kasih. Alhamdulillah. Terima kasih, Bang Luki. Alhamdulillah, pertama menyambung silaturahim itu bagian dari anjuran agama ya. Dan Bang Luki sudah kesini tahu kantor saya. Saya di sini sejak 2006. Ya, sebelumnya di Jalan Pemuda juga, tapi di kantor yang lain. Nah, dalam perjalanan saya sebagai notaris, saya dibina oleh senior-senior yang mumpuni, ya, mulai dari Pak Harun Kamil, Ibu Tin Norman Lubis, Pak Adrian Juwaini. Itu nama-nama yang kenal itu ya. Udah sangat fenomenal. Pak Badar Barabang, Pak Ari Supratno dan lain-lain semuanya ya. Mantan ketua semua ya. Mantan ketua semua dan sekarang memang sudah tua, Bang Luki. Nah, beliaulah yang membina saya ya, baik dari sisi keorganisasian maupun dari sisi kepedulian terhadap anggota, di mana pokoknya kalau ada acara-acara yang sifatnya perlu utusan dadakan dan jaraknya jauh, itu Irwan spesialisnya, Bang. Ya, kenapa ya? Ada satu hal, Bang, saya kalau dapat tugas nggak pakai pamit sama rumah itu. Kan luar biasa. Berangkat. Sangat pengertian itu. Iya, pernah ada saudara kita karel butar-butar di Manado. Hari ini kebakaran, besoknya saya sudah di Manado dan kepulan asap masih ada. Oh. Iya, gitu Bang Luki. Iya, iya. Jadi mengenai kita jangan ke mafia tanah dulu deh. Baik, terserah Bang Luki. Kayaknya sangat berat benar gitu ya. Sekarang notaris dan BPAT. Masyarakat kan ini kita punya asumsi bahwa penonton ini tidak hanya notaris, tapi juga masyarakat umum termasuk lawyer atau mungkin orang-orang hukum yang lain yang tidak tahu dunia notaris. Sebetulnya notaris itu supaya aman bekerja itu seperti apa sih? Ya, Bang Luki, sebagaimana diketahui di dalam Undang-Undang Jabatan Notaris itu syaratnya adalah harus lulusan strata 2. Lulusan strata 2 diharapkan sedikit banyak itu memiliki kemampuan analisa, pengambilan keputusan dan wawasan yang cukup luas. Itu harus itu ya. Wajib, Bang. Tertulis, Bang. Lulusan S2 Magister Kenotariatan. Bukan Magister Hukum tapi Magister Kenotariatan. Dalam perjalanan kuliah tersebut dilanjutkan dengan masa magang 2 tahun, kemudian masa penantian kurang lebih sampai SK sampai diambil sumpahnya 1 tahun. Diharapkan para lulusan tersebut, calon-calon notaris tersebut banyak melakukan magang. Dan dari melakukan magang itulah dia mendapatkan pengetahuan-pengetahuan sehingga keilmuannya dianggap dapat menjawab semua persoalan-persoalan mengenai apa saja, Bang Luki. Salah satunya yang agak fenomenal atau viral itu yang belakangan ini terjadi, masalah pertanahan gitu ya, Bang Luki ya. Nah, itu organisasi. Berarti notaris sebagai PPAT. Ya, notaris sebagai PPAT. Disitulah kelebihannya notaris sebagai PPAT atau PPAT yang juga notaris. Iya. Karena dibekali atau dilindungi dengan pembinaan-pembinaan dari organisasi. Ya. Kemudian juga organisasi menjelaskan bahwa untuk menjadi notaris yang bisa menjawab semua persoalan dan menjalankan tugas dan jabatannya dengan baik dan benar, cukup pegang kalau notaris Undang-Undang Jabatan Notaris beserta kode etik, Bang Luki.
Begitu juga PPAT sama, ada syarat dan ketentuan atau peraturan perundang-undangan yang berlaku, juga ada kode etiknya. Ya. Jalanin itu, insya Allah dunia dan akhirat aman Bang Luki. Aman ya. Iya. Jadi secara normatif kalau mengikuti aturan yang sudah ada aman ya. Aman. Secara detail misalnya. Iya Bang Luki. Bagaimana supaya notaris atau PPAT itu tidak terperosok dalam apa? Mungkin dijebak atau mungkin salah atau mungkin apa? Atau mungkin ya semua serba mungkin. Bagaimana? Iya. Bagi yang sudah senior, ada namanya diadakan oleh Kementerian ATR BPN, kalau Bang Luki pernah dengar, peningkatan kapasitas. Ya, itu bukan cuman yang baru jadi PPAT saja, ya. Kemudian di dalam dunia kenotarisan juga ada beberapa diklat-diklat yang dilakukan oleh. Ada uji kompetensi ya? Iya, ada. Tetapi nomenklatur uji kompetensi itu dalam artikel itu sudah dibatalkan oleh MK. Gitu. Sehingga yang ada terakhir ini adalah yang namanya, kalau Bang Luki tahu, PPKJN. Yaitu saya kurang paham itu artinya. Nggak apa-apa. Iya, PPKJN udah jelas itu. Cuma artinya apa saya lupa. Ya, artinya belajar lagi untuk meningkatkan kualitas. Iya, Bang Luki. Semacam uji kompetensi lah gitu. Iya, begitu Bang Luki. Jadi, ilmu-ilmu yang didapat dalam perjalanan itu ya harus diserap baik-baik, sehingga ditambah lagi dengan penguasaan di organisasi. Di sinilah butuhnya pemahaman tentang organisasi. Di organisasi itu ada anggaran dasar, ada anggaran rumah tangga, dan ada undang-undang jabatan notaris, ada kode etik. Masa iya Bang Luki, sudah sebanyak itu aturan, peraturan perundang-undangan, kode etik, masih juga. Nah, apa yang menyebabkan masih adanya teman-teman notaris ya, atau oknum, katakan begitu ya, yang terkena permasalahan hukum? Satu itu tidak menerapkan secara kaku ya atau rigid daripada peraturan perundang-undangan tersebut, UJN, kode etik. Tegas, zero tolerance, tidak ada tawar-menawar. Nah, seperti pertanyaan Bang Luki yang terakhir tadi, bahwa bagaimana biar bisa aman ya, tidak terperosok atau terkena permasalahan hukum. Ya, ikutin saja UUJN dan kode etik, ditambah lagi menghadapi orang-orang, klien-klien dari berbagai macam kalangan, ya kan, yang datang ke kantor kita, hadapi dengan tenang, biasa-biasa saja, tapi waspadai. Kita harus punya insting Bang Luki. Sudah datangnya sore atau hari libur, mintanya tergesa-gesa, berani bayar mahal. Nah, itu waspada. Saya ingat sekali wejangan atau pesan dari Pak Badar Baraba, senior saya. Dari Bandung ya? Ya, Pak Badar Baraba dari Bandung. Ya, ini Pak Badar penonton. Iya, Pak Badar. Salam Pak Badar. Pak Badar bilang, profesi lain, begitu pekerjaannya selesai diserahkan, ya selesai sudah. Tanggung jawabnya selesai. Tetapi notaris kebalikannya. Begitu selesai akte yang dibuat diserahkan pada para pihak, itu argo, bukan argo finansial atau fee-nya, argo tanggung jawab hukum baru jalan Bang Luki. Argo tanggung jawab ya. Argo tanggung jawab baru jalan sampai kapan? Sampai kapan? Sampai notarisnya meninggal dunia baru jadi terlepas. Walaupun sudah pensiun. Pensiun pun masih bisa dipanggil. Karena sedikit tambahan, pemegang protokol dari notaris yang pensiun tersebut tidak bisa dibebani tanggung jawab hukum atas pembuatan akte tersebut. Hanya dibebani tanggung jawab administrasi, suruh nyimpen, suruh mengeluarkan salinan tambahan kalau memang diperlukan. Itu, iya nggak ada. Terus lebih menukik lagi. Iya, Bang Luki. Saya bulan lalu ya kebetulan pas ada isu kayak begini. Wah,
Saya kalau mau jual rumah saya, dia mau jual rumah nih, ya kan, miliaran. Saya jadi takut ini ke notaris. Ya. Bener nggak sih itu? Ya, bisa jadi ya. Tapi ke notaris ke PPAT, Ya. dia malah ragu-ragu. Bisa jadi. Saya harus fair menjelaskan ini, Bang Luki. Pengaruh media ini kan luar biasa. Dari orang yang mohon maaf sekolah sampai yang tidak sekolah, lihat. Kalau sudah sampai ke media yang terpublikasi, masyarakat ngambil yang simpel nih, ujungnya di mana nih? Apa yang menyebabkan terjadinya peralihan hak ini? Apa medianya? Ya medianya akte. Akte siapa? Akte PPAT. Jadi PPAT yang harus tanggung jawab menurut pemahaman terbatas dari saudara-saudara kita. Nggak salah, tinggal tugas organisasi baik PPIPAT ataupun PPNI menjelaskan. Dan sejauh ini mungkin Bang Luki juga sudah tahu, baik PPIPAT, PPNI sudah melakukan penjelasan yang menurut saya sudah proporsional itu, Bang Luki ya. Tapi sekali lagi di dalam kesempatan ini bisa saya jelaskan bahwa masyarakat tidak perlu takut atau khawatir ya bertransaksi jual beli tanah, karena yang viral belakangan ini adalah masalah pertanahan, sepanjang satu, datang ke kantor notaris langsung, jangan melalui biro jasa, melalui freelance, melalui penghubung, melalui pembantu, apalagi pembantu, apalagi RT. Bahasa saya sebenarnya ada satu sebutan bersangkutan. Iya, kurang lebih seperti begitu, Bang Luki ya. Yaitu jangan melakukan proses transaksi jual beli tanah mengutus atau menggunakan orang yang bahasanya tidak memiliki kapasitas, Bang Luki. Pembantu disuruh misalnya. Iya, umpamanya pembantu disuruh, bisa saja. Bisa ya. Tetapi wawasan dia yang sederhana, mohon maaf, tidak begitu tinggi tingkat pendidikannya, otomatis mempengaruhi daya analisanya. Dan kita kan nggak tahu, Bang Luki, orang-orang yang kita kenal, kita percayakan tersebut yang tidak memiliki kapasitas. Yang kita lihat cuma dia, tapi dia punya suami kah, punya saudara kah, punya orang lain kah? Apa pikirannya sebaik dia juga? Iya. Enggak tentu, Bang Luki. Nah, artinya ya masyarakat pengguna jasa notaris PPAT itu juga harusnya ya cerdaslah berpikir, ya datang langsung ke kantor notaris PPAT. Banyaknya bukan main, tinggal pilih, ya kan begitu ya. Kadang-kadang satu jalan. Di Margonda ya. Iya, luar biasa ya, itu. 40 lebih. Itu. Luar biasa. Jarak berapa puluh meter dulu waktu masih peraturan jabatan notaris ada jarak ideal, Bang Luki, 200 meter. Sekarang ada. Sekarang ada sebelahan. Nah, datang langsung. Kalaupun Bang Luki mau menggunakan utusan, mau menggunakan kuasa, carilah orang-orang yang memiliki referensi atau tanggung jawab yang baik. Di antara yang kita tahu bersama bahwa ada advokat, ada pengacara, ada penerima kuasa hukum. Saya yakin kalau diserahkan kepada orang-orang yang profesional, yang memiliki kapasitas, insya Allah jauhlah dari hal-hal yang boleh dibilang merugikan seperti itu. Berarti kalau ada kasus di mana seseorang ada kejadian aneh, harusnya notaris atau PPAT waspada, harusnya sudah insting ya. Iya. Ini kok yang disuruh bawa ini seseorang yang tidak punya kapasitas. Iya. Kata yang nilai sekian kok iya. diserahkan pada orang. Harusnya si notaris PPAT waspada di situ ya. Begitu, Bang Luki, ya kan? Karena pada ketika sudah terjadi permasalahan begini, semua permasalahan atau bola panas tersebut ditimpakan kepada notaris dan PPAT.
Karena memang secara hukum yang mengakibatkan terjadinya proses peralihan hak dengan akte tersebut. Karena dia yang bikin tanda tangan akte ya. Akte yang dibuat oleh PPAT. Apalagi saya nggak habis pikir Bang Luki, kalau ada masyarakat begitu sudah jadi masalah, lapor ke penyidik, lapor ke siapapun, bahwa saya nggak ngerti, saya nggak tahu apa-apa, saya disuruh tanda tangan belangko kosong, ya kok mau, ya kan? Nah oleh karena itu bagi teman-teman yang belakangan ini tersangkut permasalahan-permasalahan tersebut, saya turut prihatin Bang Luki. Mudah-mudahan semua cepat selesai dan ada pihak-pihak yang oleh penyidik dapat dibebankan tanggung jawab hukumnya, ya kan? Saya merasa dari sisi dunia kenotariatan ya, tidak diawali oleh kawan-kawan saya yang ada lagi masalah tersebut, tidak diawali adanya niat jahat atau mens rea, tidak diawali dengan itu, kan begitu ya. Nah oleh karena itu kepada masyarakat ya, janganlah menitipkan sertifikat kepada orang yang tidak memiliki kapasitas ya. Carilah orang-orang yang pantas, masih banyak kok ya, saudara kita juga masih ada. Kemudian jangan melalui atau menggunakan biro jasa atau freelance, datang ke kantor notaris yang nggak pakai protokol atau kantor lawyer ya. Nah paling cakep, sudah aman itu punya itu, saman punya itu Bang Luki itu ya. Kemudian tidak menyerahkan asli sertifikat kepada orang yang menurut masyarakat telah meminjamkan uang. Umpama nilai NJOP-nya tinggi, miliaran, dipinjemin 100 juta, sertifikat diserahkan, biodata diserahkan. Loh, kalau kenyataannya terjadi hal tersebut ya, bagaimana biar aman bagi yang meminjamkan uang, aman, terutama bagi pemilik objek jaminan yang nilainya miliaran, aman. Kan begitu, datang ke kantor notaris, Pak, Bu, saya dapat pinjaman 100 juta, ini sertifikatnya, bagaimana sebaiknya? Apabila sebuah objek yang nilai nilai NJOP-nya besar, tinggi, padahal si pemilik hanya menerima sekian, sebaiknya sertifikat model kayak tersebut itu dipegang di tangan pihak yang netral. Siapa itu? Notaris atau PPAT. Istilahnya dititipkan. Iya, begitu. Sampai kapan? Sampai terserah terjadinya mau ada kuasa menjual kah? Mau dilanjutkan dengan PPJB kah? Begitu Bang Luki ya. Gini, saya melihat benang merah tadi. Ada satu hal, notaris atau oknum notaris dan oknum PPAT itu awalnya tidak punya niat, pasti tidak punya niat. Saya yakin. Terus kemudian dia bisa berubah di tengah perjalanan, ya kan? Terus bisa terpeleset manakala mereka tidak menjalankan sesuai jabatannya. Iya, tidak sesuai UUJN, tidak sesuai kode etik. Nah sekarang kita meloncat dulu ke masyarakat. Iya, Bang. Tadi dikatakan oleh Bang Irwan bahwa kok maunya disuruh tanda tangan belangko kosong, ya kan? Terus kok maunya nitip sertifikat ke pembantu misalkan, atau ke office boy misalkan, iya, gitu kan? atau security. Nggak wajar. Ini ada sesuatu yang aneh, iya. Ya, betul ya. Betul. Berarti memang di sini ada peran masyarakat di sini juga. Iya. Di dalam kasus keseluruhan kasus ini di sini terjadinya karena juga ada peran masyarakat, bukan begitu ya? Iya, betul sekali Bang Luki. Boleh dikatakan yang paling pas itu bahasa adalah masyarakat juga punya andil. Ya, masyarakat juga punya andil. Saya memberikan analogi begini Bang Luki. Bang Luki sakit, ya rasa nggak nyaman badan, nggak enak. Dokter nggak kurang-kurang Bang Luki cari. Ya, kenapa Bang Luki cari?
kemana, ke orang-orang yang katanya orang pintar lah, orang yang memiliki kemampuan mengobati, yang nggak jelas, yang tidak memiliki lisensi atau papan nama. Ya begitu juga. Kenapa tidak langsung ke notaris? Mudah kok. Nah, karena ingin menjalani sesuatu yang praktis, dan mohon maaf Bang Luki, mungkin berbiaya murah, ya, suruhlah orang-orang terdekat kita. Bang Luki pimpinan suatu perusahaan, harusnya kalau Bang Luki punya aset ratusan juta atau miliaran, pantas nggak menurut saya Bang Luki cuma nyuruh OB, Bang Luki cuma nyuruh security kita atau satpam kita, sopir, atau nyuruh sopir, kan begitu ya. Dianya baik, iya, tetapi pada ketika mendapat pengaruh-pengaruh dari orang-orang lain yang punya niat jahat, itu jadi korban. Iya. Nah, oleh karena itu ini bagian dari himbauan juga buat masyarakat Bang Luki ya. Kalau mau bertransaksi tanah, ya, tadi ada beberapa poin yang sudah sampaikan, ya, tidak menyerahkan hasil sertifikat kepada orang yang bahasa saya biar umum saja, tidak memiliki kapasitas, gitu ya, tidak memiliki kapasitas, tidak melalui biro jasa. Kenapa harus melalui biro jasa? Kenapa harus melalui perantara lagi? Apa susahnya masuk ke kantor notaris? Bukan masuk ke kantor pemerintahan, bukan masuk ke kantor pengadilan. Kemudian tidak menyerahkan hasil sertifikat kepada orang yang meminjamkan uang, yang pinjamannya tersebut jauh lebih kecil daripada nilai tanahnya. Kalau itu terjadi, kemana harus melakukan itu? Serahkan ke notaris atau ke PPAT. Ceritakan, saya terima uang pinjaman 100, ini objek segini. Kalau memang objek tersebut akan dijadikan kompensasi pinjaman, kan bisa dilakukan perbuatan-perbuatan hukum Bang Luki yang lainnya. Mohon maaf deh, bisa dengan PPJB, perjanjian pengikatan jual beli, bisa dengan kuasa menjual. Saya ingin memberikan pernyataan, ya, penutup atau closing statement yang mudah-mudahan bermanfaat buat semua, ya, masyarakat, aparat penegak hukum, dan khususnya notaris PPAT sendiri, bahwa jangan takut bertransaksi jual beli tanah melalui notaris atau PPAT. Sebagaimana kita ketahui, bagi PPAT, jalanin tugas dan jabatan tersebut sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, ya, UU JN, kode etik, PP tentang PPAT, kemudian juga kode etik tentang PPAT. Jalanin secara profesional. Jangan menafsirkan profesional itu adalah berlebih. Enggak, profesional itu dijalani tupoksi tugasnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Saya pikir begitu Bang Luki ya. Nah, sedangkan bagi masyarakat, sebagaimana tadi yang sudah panjang lebar dibicarakan, datang saja langsung ke kantor notaris. Kalau mau minta bantuan orang lain, minta bantuan yang memang sudah bidangnya, yang dapat dipertanggungjawabkan atau memiliki kapasitas. Siapa itu? Saudara-saudara kita, advokat atau penasihat hukum, datang ke dia, minta bantuan, dia yakin ya. Kan kemudian untuk teman-teman dari aparat penegak hukum, baik kepolisian maupun kejaksaan dan majelis hakim, menurut saya apa yang dilakukan oleh ketiga institusi tersebut sudah sesuai dengan ketentuan, ya kan? Nah, caranya bagaimana? Pada ketika dapat panggilan adalah teman-teman notaris atau PPAT, datangin aja dulu, hadiri dulu panggilan tersebut, komunikasikan di sana, ya. Dia juga tidak akan melakukan tindakan-tindakan yang sifatnya bisa merugikan baik institusinya maupun bisa merugikan anggota tersebut. Demikian, terima kasih.